Reaction video nih. Ada video-video bagus nih mas. Oh ya, video tentang apa nih? Tentang Asia dong mas, udah aku siapin. Oh gitu, boleh sebentar. Ini ya mas, silahkan di reaction. Oh, oke, sip. Udah kamu siapin semua ya? Iya udah dong mas. Ini berita-berita terbaru ya dalam tahun ini ya? Pasti. Oke, saya coba buka ya. Oke, untuk video pertama saya buka ya. Inilah Siti Hendrawati, wanita 65 tahun yang tinggal di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Siti dibuang dan ditelantarkan 4 anak kandungnya sendiri. Setelah dilaporkan warga, petugas Satpol Sosial Matraman pun mendatangi Siti pada Jumat sore. Saat itulah salah satu anak Siti datang ke lokasi. Ia mengatakan tak mau lagi merawat ibunya karena keterbatasan ekonomi. Namun menurut informasi warga, keempat anak Siti sudah mendapat uang hasil jual rumah saat suami Siti meninggal dunia. Ini parah sih video untuk yang pertama, ini parah banget sih. Tega-teganya untuk anak ya ngebuang ibunya sendiri. Ini dibuang di pinggir jalan kayaknya ya. Ibunya dari Matraman kan tadi beritanya itu dibuang karena udah nggak sanggup untuk ngasih makan atau nggak ada dana lagi. Ini bodoh banget sih, ya ampun. Ya setidaknya kalau misalkan ya kalian nggak punya uang ya, 4 orang ini ya nggak punya uang untuk ngasih makan ibunya, kalian berempat loh, kalian 4 berkeluarga gitu ya. Kalian 4 berkeluarga, iya masa sih 4-4-nya nggak saling ngebantu satu sama lain untuk merawat ibu sendiri? Apalagi di sini diberitakan juga ya bahwa kalian tuh dapat uang dari ngejual rumah gitu. Uangnya kemana terus? Gila, ini parah banget sih, kalian benar-benar nggak punya hati nurani sih untuk hal kayak gini. Ngebuang ibu kandung sendiri loh, pinggir jalan. Dan cukup salut banget untuk dari dinas sosialnya, di sini langsung ngebawa ibunya ya ke panti sosial dan untuk perawatan ibunya. Semoga ibunya nggak kenapa-napa juga, dan semoga untuk anaknya sendiri di sini dibukakan untuk pintu hatinya. Semoga nggak ngelakuin hal bodoh ini lagi sih. Bakal ngerasain kalau misalkan udah kehilangan seorang ibu tuh, baru tahu kalian gimana rasanya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya ya. Wah, ini video pertama aja udah kayak gini loh. Parah kok, Vin. Bagus dari mana video kayak gini? Oke, video yang kedua. Gubuk kecil ini berdiri dekat sumur waduk dan kebun di desa Banjarsan. Berantak plastik dan dinding daun kelapa tanpa penerangan listrik. Slamet Wahyono, kakek berusia 63 tahun, sudah setahun tinggal di sini. Sudah berkebun, Slamet membaca beberapa ayat Al-Quran. Ia meyakini doa ini memberikan keselamatan buat dirinya. Bukan tanpa alasan Slamet tinggal di gubuk ini. Rumah dan pekarangan yang dijual untuk membayar biaya pencalonan kepala desa tahun 2001 silam. Kenyataannya saya mungkin jago kepala desa, terus saya terbeban, saya hidup beras ada biaya, untuk saya nggak mau lah punya ikatan sesuatu, jadi saya tanah itu sebagai agunan untuk mengembalikan lah biaya yang mereka keluarkan. Untuk bertahan hidup, Slamet menggarap kebun milik saudaranya. Melihat kondisi Slamet, saudara perempuannya hampir setiap hari memberi makan seadanya. Tetapi Slamet menolak tinggal satu rumah karena tak mau merepotkan keluarga. Sebelum tinggal di gubuk ini, Slamet sempat merantau ke Jakarta, Sumatera hingga Kalimantan. Ia berharap memiliki rumah kembali setelah berpisah dengan istri dan anaknya. Oke, ada 2 video ternyata di sini.
Video pertama dulu ya. Ini salah satu hal yang miris juga sih, seorang lansia tinggal di salah satu gubuk atau rumah yang mungkin bisa kita sebut ya, maaf kalau salah, ini kurang layak ya, atau mungkin bisa dibilang nggak layak juga gitu. Mungkin bisa untuk ada bantuan untuk si kakek selamat ini, semoga dia bisa jauh lebih baik lagi gitu sekarang, dan support dari orang-orang terdekat untuk perihal kayak gini itu sangat dibutuhkan ya. Memang sudah ada support dari saudaranya, tapi mungkin bisa dibantu untuk saudara-saudara yang lainnya untuk disupport supaya si kakeknya mau tinggal bersama saudara-saudara yang lain. Karena kalau misalkan si kakek kenapa-napa atau misalkan si kakek sakit kan, supaya jadi nggak terlalu was-was gitu. Oke, ternyata ini ada video kedua sih Vin di sini Vin. Jadi langsung nyambung video kedua. Kita coba lanjut ya. Ini video keduanya. Mana tadi video keduanya? Duduk Oh, ini dia. bersantai di rumah sambil bermain bersama anak cucu tak bisa dirasakan Satem. Nenek berusia 75 tahun ini tinggal seorang diri di rumah Rayot di Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, menuju bersama keluarga. Meski sudah berusia lanjut, Masih di Banyumas juga ya? masih mencari kayu bakar setiap hari. Satu persatu batang ranting yang jatuh dari pohon ia pungut. Saat hasilnya sudah cukup, ikatan kayu seberat lebih dari 20 kg ia gendong untuk dijual demi membeli kebutuhan sehari-hari. Kita nggak pernah itu ngomong gini. Untuk ini beli sembako ya, Ini yang pentingnya sembako. makan ya sendiri ya. Melihat nenek yang hidup sebatang kara, banyak warga setempat yang empati. Warga membeli kayu bakar nenek Satem meski sudah zamannya LPG. Menurut tetangga, nenek Satem memiliki satu saudara di Kalimantan, namun tak diketahui keberadaannya. Rumah mungil yang dibangun pemerintah desa pun belum pernah ada perbaikan. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah. Oke, ini masih di daerah Banyumas juga. Satem. Ini menurut saya kisah yang sangat inspiratif juga ya. Kalau menurut saya, di mana ada seorang nenek yang masih berusaha untuk berjuang, yang masih berusaha untuk makan, nggak minta-minta sama yang lain, masih berusaha untuk mencari kayu bakar walaupun usianya udah 75 tahun. Gila, tanpa ngeluh. Beruntung banget sih nenek ini punya apa sih, tetangga yang baik banget gitu ya sama si nenek. Nggak bisa berkomentar banyak sih soal si nenek ini, semoga dikasih kesehatan aja, dan untuk keluarganya semoga tahu bahwa kondisi nenek Satem sekarang seperti ini, dan semoga ada bantuan juga dari dinas sosial ya atau pemisahan untuk si nenek. Semoga nenek sehat-sehat dan keluarganya bisa untuk nemuin si nenek dan tahu kondisi nenek, bahwa si nenek ini seperti ini sekarang. Itu aja sih buat si nenek, semoga sehat-sehat. Oke, nggak bisa komen banyak sih untuk di dua video ini deh. Coba kita next di video selanjutnya ya. Apa nih? Dari rekaman video yang sempat viral, ini terlihat sejumlah pengendara motor mengejar minibus yang kemudian diketahui dikendarai oleh lansia berusia 80 tahun. Pengejaran dilakukan karena pengemudi disangka maling. Pihak kepolisian sektor Cakung melakukan olah TKP dengan memeriksa keadaan di lokasi dan kendaraan yang telah dirusak oleh massa. Saat dilakukan penyelidikan, pengemudi minibus merupakan korban salah sasaran. Hingga saat ini, kepolisian Resort Jakarta Timur masih melakukan pengembangan terkait kasus salah sasaran ini.
juga masih terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait karena informasi awal memang TKP awalnya berada di Tebet, Jakarta Selatan, dan juga terus kembangkan dengan saksi-saksi yang ada sampai dengan dari Tebet sampai dengan wilayah Cakung. Artinya korban tewas sempat dikeroyok massa juga, Pak? Itu masih kita serahkan sama pihak RSCM. Kita tunggu aja untuk hasil visum atau otopsinya. Kami kutip dari laman kompas.com, kasus tersebut kini tengah ditangani Polres Jakarta Timur, di mana Kepala Satuan Reskrim Polres Jakarta Timur AKBP Ashanul Mukafi mengatakan pengendara mobil itu dihakimi massa karena diduga mencuri kendaraan yang sedang ditumpanginya. Padahal tidak, bukan maling, itu warga aja salah persepsi. Itu punya dia sendiri kok dan sudah kami cek, kata Mukafi. Intinya ada warga yang teriak maling kemudian mengejar kendaraan. Bodoh banget sih, sumpah. Kami lagi periksa saksi saat ini dan itu bukan pencurian, kata Mukafi. Sumpah ini bodoh banget sih, gila loh. Gini ya, orang tuh kalau misalkan ada persepsi ya udah tanya dulu gitu, tanya, nggak langsung main hakim sendiri. Iya kan? Kalau misalkan emang dia di sini maling atau pencuri, ya udah gitu, pasti dia bakal takut sendiri, bakal lari sendiri. Berawal dari iseng atau gimana tiba-tiba teriak maling, men. Gila, parah banget. Ya emang orang abis ngejar kayak gitu gak dilihat dulu apa gitu, ngomong baik-baik dulu, bapak siapa, bapak ini siapa, atau enggak bisa kan dilaporin ke pihak berwajib. Ya, ting logika dong, bapak enggak lansia umur 80 tahun masih ada kepikiran buat maling. 80 tahun loh, 80 tahun. Ya kan? Ini semoga kasusnya cepat selesai. Kayaknya udah selesai sih untuk kasusnya juga. Kasusnya udah selesai, para pelakunya itu udah ditangkap. Ya, para pelakunya udah ditangkap, tapi bener-bener kejadian kayak gini semoga nggak kejadian lagi. Ini adalah salah satu kejadian terbodoh, terkonyol, dan bodohnya itu direkam bodohnya. Apa cuma mau cari viral doang, nggak tahu. Cuma nggak direkam. Ya tapi ini bodohnya direkam kan. Itu parah banget. Nggak apa sih, nggak punya otak banget sih. Ini bodoh banget sih, serius, ini konyol banget. Ya dateng ngomong baik-baik, pak, turun pak, ketok-ketok, pak, maaf ini mobil bapak atau bukan, coba tunjukin surat-suratnya, coba tunjukin kuncinya, bapak tunggu sini ya, kita panggil yang berwajib. Kan bisa kayak gitu, nggak main hakim sendiri. Videonya lansia bagus-bagus, ya bener, bagus-bagus semuanya, bagus-bagus apaan kayak gini. Video selanjutnya nih, oke, ini video terakhir ya. Ada dua lagi sih, tapi ini video terakhir aja deh. Lansia semangat. Oke. Semarak Lomba 17 Agustusan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun ini tidak hanya dimeriahkan oleh kegiatan lomba anak-anak dan orang dewasa. Di Surabaya, Jawa Timur, Senin siang,
puluhan lansia usia di bawah 90 tahun penghuni Panti Jompo Gria Werda Jambangan mengikuti lomba makan kerupuk dan menopang tempe sambil berjoget. Seru dan lucu, para lansia ini terlihat antusias mengikuti berbagai lomba yang diadakan oleh panitia. Terlalu semangat, gigi palsu seorang peserta sampai copot dan terjatuh saat mengikuti lomba makan kerupuk. Ia pun harus ditolong oleh panitia lomba. Kok bisa sampai copot tadi giginya? Rusak. Kena kerupuk. Semangatnya Mbak, kena kerupuk ya Mbak? Makan kerupuk rusak. Rusak. Oh iya. Sakit. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anna Fajriatin menyatakan perlombaan ini sengaja diadakan untuk menghadirkan keceriaan bagi penghuni Panti Jompo Gria Werda Jambangan. Oke, ini baru video namanya Vin ya. Video bagus ya. Bagus nih. Ini Vin ya. Ini Vin video bagus. Dimana di sini yang tadi saya bilang lansia itu diperhatikan. Lansia itu butuh namanya tuh aktivitas juga. Dengan adanya lomba 17 Agustusan yang dikhususkan untuk lansia itu bagus banget ya, membuat lansia senang, dia dianggap berada gitu kan, nggak dianggap udah disisihin atau tinggalin gitu. Inilah hal yang benar dan inilah yang harus dilakukan. Dengan adanya hal seperti ini, lansia tuh menjadi happy, dia nggak bakal berpikiran negatif gitu ya. Ini hal yang harus dicontoh. Ini hal hebat yang harus dicontoh. Perhatikanlah lansia. Saya selalu bilang perhatikanlah lansia. Ya, ajak ngobrol, ajak bersosialisasi, ajak beraktivitas. Agar lansia di sini merasa dia masih membutuhkan. Memang harus selalu dibutuhkan sih. Ya. Ini video diantara yang lain ini paling bagus ya. Oke. Ini paling bagus Vin. Oke. Besok kalau bisa cari video yang kayak gini ya. Siap-siap. Bisa juga tuh Mas lihat tips kita cara untuk lansia. Oh iya bener juga, buat kalian nih yang cari tips-tips untuk perawatan lansia ya, kalian bisa langsung aja ke IG kita di Instagram ya, di LPK Permata Kasih Anugerah, ataupun kalian juga bisa ke YouTube kita di LPK Permata Kasih Anugerah. Kalau misalkan kalian juga nyari nih untuk perawat lansia, bukan perawat lansia juga sih, ada ART, ada babysitter ya, itu kalian bisa aja langsung ke LPK Permata Kasih Anugerah, langsung chat aja, ataupun kalian pengen ngecek dulu nih suster-susternya kayak gimana sih, kalian bisa langsung cari top ya LPK Permata Kasih Anugerah. Di situ kalian bisa melihat untuk top suster dari kita. Oke, dan ini juga mengakhiri ya untuk video kita kali ini. Ya walaupun ada benar-benar di awalnya itu sangat parah banget ya untuk videonya ya, berita-beritanya sangat tidak mengenakan, tapi ditutup dengan akhir yang fun kayak gini, ini cukup enak loh buat saya. Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe untuk videonya. Dan saksiin kita terus untuk di video reaction selanjutnya. Saya Malik dari LPK Permata Kasih Anugerah. Sampai ketemu lagi. Dadah.